Shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian pada hari ini tanggal 13 September tahun 2020 mengambil tema pengampunan memulihkan semua. Saudara-saudara, kita bersama memahami beberapa bulan terakhir ini, saudara, ada seorang wartawan senior yang menjadi pemilik dari Jawa Pos, yaitu Pak Dahlan Iskan yang sangat terkenal, menulis artikel berkaitan dengan peristiwa kematian dua orang pendeta dari gereja Betani. Dua orang yang sangat senior yang merupakan pendiri dari gereja tersebut, yaitu pendeta Leonard Limato dan pendeta Alex Abraham Tanu Saputra. Juga Dahlan Iskan menyinggung kaitannya dengan anak dari Pak Alex, yaitu Aswin Tanu Saputra. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa berita ini sebenarnya sudah menjadi berita nasional, di mana terjadi konflik antara dua pendiri gereja yang sangat besar itu. Konflik itu berlangsung bertahun-tahun. Bukan hanya oleh dua orang yang berkawan sudah lama, yaitu Pak Alex dan Pak Leonard, tetapi juga konflik terjadi antara Pak Alex dengan anaknya, yaitu Aswin. Sudah bertahun-tahun konflik terjadi, tidak ada pengampunan. Yang ada adalah saling menggugat ke pengadilan dan saling melapor kepada polisi. Saudara-saudara, di sini Pak Dahlan Iskan sebenarnya berusaha tadinya untuk mendamaikan mereka. Saudara-saudara, ternyata kesimpulannya adalah pengampunan dan saling mengampuni tidak terjadi sampai kematian menjelang kepada dua pendeta senior itu. Supaya kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai banyak kelemahan. Setiap orang pernah bersalah. Maka sebenarnya setiap orang memerlukan pengampunan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Peristiwa pengampunan yang sangat indah dan sangat luar biasa dituliskan dalam bacaan pertama dalam kebaktian pada hari ini, yaitu diambilkan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Satu kisah yang sangat indah dan sangat menarik, saudara-saudara, ketika Yusuf sebagai anak yang dijual, semula bahkan ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya karena iri hati kepada Yusuf. Maka Yusuf akhirnya singkatnya dijual kepada pedagang yang akhirnya membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf mengalami penderitaan dari mulai dijual, dibawa ke Mesir, lalu sampai ke rumah Potifar, lalu sampai ke penjara lagi, kemudian menjadi juru minuman, berjumpa dengan juru makanan dan juru minuman istana, saudara-saudara. Dimulai dari usia 17 tahun ketika dia dijual, sampai dengan dia menjadi penguasa di Mesir, mempunyai kuasa yang besar. Itu semua berlangsung bukan waktu yang pendek, saudara-saudara, 13 tahun kurang lebih. Dari umur 17 sampai umur 30. Itu semua ditulis di dalam kitab Kejadian. Tetapi bagaimana, saudara, in the end, pada akhirnya kita melihat sikap Yusuf kepada kakak-kakaknya. Kejadian 50 ayat 20 mengungkapkan dengan jelas, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf, saudara-saudara, dengan tulus, dengan ikhlas mengampuni kesalahan semua saudaranya. Ini adalah sebuah contoh pengampunan yang luar biasa. Yusuf yang masih muda mengampuni dan mempunyai satu wisdom, satu kebijaksanaan yang sangat hebat. Di balik penderitaannya selama sekitar 13 tahun, Yusuf dapat melihat semua rencana Tuhan.
yang besar, yaitu memelihara kehidupan sebuah bangsa yang kemudian menjadi bangsa Israel. Maka ia mengampuni segala kesalahan saudara-saudaranya itu. Apakah kita mampu dan dapat bersikap seperti Yusuf? Pengampunan itu memulihkan kehidupan Yusuf dan kehidupan seluruh saudara-saudaranya. Kalau kita memperhatikan Injil Matius 8 ayat 21 sampai dengan 35, saudara-saudara, Injil ini dimulai dengan ayat 21 dengan sebuah pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang berapa kali ia harus mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Mungkin saja Petrus pada waktu itu bertemu dengan seseorang yang pernah berkali-kali berbuat salah kepada dia, dan kemudian juga memohon maaf berkali-kali kepada dia. Mungkin dia sudah mengalami habis kesabarannya, sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, sambil dia bertanya, saudara-saudara, dia juga menyodorkan sebuah standar pengampunan. Apakah 7 kali cukup, Tuhan? Angka 7, saudara, adalah sebuah angka yang boleh dibilang buat orang Yahudi angka yang ajaib, yang keramat juga, saudara-saudara. Karena dalam tradisi Yahudi angka ini adalah angka yang sempurna. Kita melihat Sabat itu ke-7. Hari penciptaan juga 6 hari, hari ke-7 istirahat. Petrus berpikir bahwa 7 kali itu adalah sudah sempurna untuk mengampuni. Tetapi apa kata Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika Petrus menanyakan hal itu? Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, kalau angka 7 itu adalah angka sempurna, maka 70 kali 7 kali itu amat sangat sempurna. Artinya apa, saudara? Yang pertama, tanpa batas. Dengan kata lain, terus-menerus, tiada henti, tidak ada batas. Dengan kata lain, selalu ada maaf, selalu ada pengampunan. Sehingga saudara-saudara, implikasinya apa? Kalau kita mengatakan itu tanpa batas, kalau ada orang yang salah kepada kita, maka kita harus selalu siap dan rela mau memaafkan dan mengampuni. Yang kedua, saudara-saudara, di samping tanpa batas, yang kedua adalah tanpa syarat. Ampuni apa adanya. Tidak ada embel-embel asal dia mau melakukan ini itu, tidak. Yang ketiga, saudara-saudara, juga artinya tuntas, sempurna. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin hal itu terjadi? Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu diperhadapkan seorang yang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tidak mampu melunasi hutangnya, raja memerintahkan untuk menjual hamba itu bersama istri dan anak-anaknya dan kemudian segala miliknya untuk membayar hutangnya. Akhirnya si hamba itu memelas dengan tersungkur menyembah di depan raja itu, minta diperpanjang waktu untuk membayar dan melunasi hutangnya. Sehingga tergeraklah, dikatakan, hati raja oleh belas kasihan, sehingga dia bahkan membebaskan dan menghapuskan segala hutangnya. Saudara bayangkan 10.000 talenta pada waktu itu. 1 talenta itu sama dengan pada waktu itu 6.000 dinar. Padahal UMR itu upah pekerja harian pada waktu itu 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Maka kalau kita bayangkan 10.000 dikali 6.000, 10.000 talenta kali 6.000 per talenta, itu jatuhnya itu adalah 60 juta dinar. Artinya 60 juta hari kerja, saudara-saudara, upah hari kerja. Kalau kita bagi, saudara, 1 tahun 300 hari saja, maka saudara-saudara akan muncul angka kurang lebih 200.000. Artinya 200.000 tahun, saudara. Upah untuk 200.000 tahun.
Baru saja hamba itu mendapatkan pengampunan yang luar biasa dari si raja, dia bertemu dengan seorang hamba lain di luar istana mungkin yang berhutang kepadanya 100 dinar. Hamba itu memaksa hamba yang lain itu untuk membayar karena tidak ada uangnya dan juga minta waktu. Maka saudara-saudara, ternyata dia tidak memberi kesempatan, dijebloskannya temannya itu ke dalam penjara. Melihat perilaku hamba yang sudah diampuni ini, saudara-saudara, maka kawan-kawan lain itu protes dan tidak bisa menerima, lalu menceritakan peristiwanya kepada raja. Lalu raja mengatakan, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara, bayangkan 60 juta dinar berbanding dengan 100 dinar. Artinya apa, saudara-saudara? 600 ribu berbanding 1. Sungguh tidak masuk akal. Suatu perbandingan yang sangat mencolok perbedaannya. Artinya hamba itu amat sangat kejam. Walaupun dia sudah mendapatkan pengampunan, dia tidak bisa mengampuni, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan. Bahwa ada banyak orang tidak bisa mengampuni. Sehingga dikatakan raja itu mencabut pengampunan itu yang sudah diberikannya dan kembali si hamba itu harus membayar hutangnya. Saudara-saudara, di dalam kerajaan sorga pengampunan itu sangat hebat, sangat luar biasa dan sempurna. Raja itu bagaikan Allah Bapa yang mengampuni kesalahan manusia. Dosa manusia itu amat sangat besar terhadap Tuhan, terhadap Allah Bapa, dan dosa itu begitu besarnya tidak bisa dibayangkan. Hutang 10.000 talenta tidak mungkin dapat dibayar, bahkan dengan segala yang kita miliki. Maka Allah Bapa yang penuh anugerah dan rahmat itu membebaskan tanpa syarat segala hutang dosa kita yang sangat besar dan tidak bisa kita bayar itu. Usaha kita sendiri sebagai manusia untuk menghapus hutang dosa kita tidak mungkin bisa. Kita tidak dapat membayar hutang dosa kita. Hanya karena anugerahnya, by grace alone, saudara-saudara. Hanya karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kita dapat diampuni dari segala dosa kita yang amat sangat besar itu. Sehingga sudah sepatutnya lah, sudah selayaknya lah, sudah seharusnya lah kita saling mengampuni. Kita mau mengampuni kesalahan saudara-saudara seiman kita. Matius 21 ayat 35 berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh dan serius secara sempurna. Saudara, sebagai orang Kristen kita tidak bisa memisahkan antara pengampunan kepada sesama dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Karena Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Selama melalui firman Tuhan hari ini kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau supaya kita mau mengampuni kesalahan saudara-saudara kita. Apakah itu saudara seiman kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak. Dan Tuhan Yesus mau pengampunan kita itu berlangsung terus menerus, tiada batas. 70 kali 7 itu pengampunan yang tiada batas. Yang kedua, saudara-saudara, dosa dan kesalahan kita itu amat sangat besar. Dan itu semua sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita bisa mengampuni karena kita sudah diampuni lebih dahulu. Sehingga saudara-saudara, pengampunan itu bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, pengampunan itu juga memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Marilah kita terus belajar mengampuni. Saudara-saudara, tidak ada kesalahan yang tidak dapat diampuni. Marilah kita terus belajar mengasihi tanpa syarat. Marilah kita selalu mengatakan,
Ya, bukan tiada maaf bagimu, tetapi kita selalu belajar selalu ada maaf bagimu. Marilah saudara-saudara kita mempraktikkan firman Tuhan ini, terus mengampuni karena kita telah diampuni dan telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.